Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera. Perkenalkan, nama saya Darius Andreus Nenggolan dari program studi PJJ Informatika. Kali ini saya akan mempresentasikan materi tentang struktur data majemuk linear. Adapun 4 topik utama yang akan kita bahas, yaitu pertama, array atau list, terus stack, selanjutnya queue, dan linked list. Kesemuanya akan kita pelajari cara implementasinya menggunakan bahasa pemrograman Python. Sebelum masuk ke pembahasan inti, saya di sini menampilkan agenda presentasinya. Pertama, kita akan membahas array atau list, yaitu struktur data yang paling dasar yang menyimpan kumpulan elemen berindeks. Kemudian, kita akan membahas stack atau tumpukan yang bekerja dengan prinsip last in, first out, atau LIFO. Selanjutnya, queue atau antrian yang bekerja kebalikannya, yaitu first in, first out, atau FIFO. Dan yang terakhir, linked list atau senarai berantai, yang dimana setiap elemen saling terhubung melalui pointer. Setiap topik akan disajikan dalam 2 bagian. Konsep dan visualisasinya diikuti dengan contoh kode Python yang dapat langsung dijalankan. Oke, mari kita masuk ke pengantar singkat mengenai struktur data linear. Secara sederhana, struktur data linear adalah kumpulan data yang tersimpan dan diakses secara berurutan secara sekuensial. Artinya, setiap elemen memiliki tepat satu pendahulu dan satu penerus, kecuali elemen pertama dan elemen terakhir. Mengapa struktur data linear itu penting? Ada 4 alasan utama. Yang pertama, struktur data linear mudah dipahami dan diimplementasikan, sehingga menjadi pondasi bagi pemrograman yang lebih kompleks. Kedua, operasi-operasi dasarnya seperti akses, penyisipan, penghapusan, dan pencarian sudah terdefinisi dengan baik. Ketiga, struktur data linear menjadi fondasi dari banyak algoritma tingkat lanjut seperti BFS, DFS, dan evaluasi ekspresi. Keempat, Python secara bawaan sudah menyediakan implementasinya melalui list dan collections. Perlu diperhatikan bahwa setiap struktur data memiliki kekuatan dan kelemahannya masing-masing dalam kompleksitas waktu operasinya. Ini akan kita bandingkan lebih lanjut di akhir presentasinya nanti. Sekarang mari kita masuk ke topik pertama, yaitu array dan list. Nah, di Python, kita mendeklarasikan array menggunakan list. Misalnya, A sama dengan 10, 25, 7, 42, 18. Nah, ini adalah list yang berisi 5 buah angka. Setiap elemen dalam array memiliki nomor urut yang disebut indeks. Dan indeks di Python selalu dimulai dari 0. Jadi, elemen pertama yaitu angka 10 berada di indeks 0. Angka 25 di indeks 1, dan seterusnya. Misalnya, kita ingin mengakses elemen di indeks 2. Kita cukup tulis A kurung siku 2 dan hasilnya adalah 7. Operasi akses ini memiliki kompleksitas O dalam kurung 1. Sangat cepat, jadi berapapun ukuran array-nya. Lalu, apa aja karakteristik list di Python yang perlu kita ketahui? Yang pertama itu adalah dinamis. Tidak seperti array DC atau Java yang ukurannya tetap. List di Python dapat bertambah dan berkurang secara otomatis. Yang kedua adalah heterogen. Satu list bisa menampung campuran tipe data seperti integer, string, bahkan list lain di dalamnya. Yang ketiga adalah terurut. Urutan elemen selalu terjaga sesuai urutan penyisipannya. Yang keempat adalah mutable. Nilai elemen dapat diubah kapan saja setelah list dibuat. Nah, selanjutnya mari kita lihat bagaimana mengimplementasikan operasi-operasi ini dalam kode Python. Di sini kita melihat langsung implementasi dari operasi-operasi list di Python. Kita mulai dengan membuat 2 buah list. List angka yang berisi bilangan dan list buah yang berisi nama-nama buah. Untuk mengakses elemen, kita gunakan tanda kurung siku dengan nomor indeks. Indeks 0 mengambil elemen pertama, dan indeks 1 mengambil elemen terakhir. Ini adalah fitur menarik Python yang tidak ada di banyak bahasa lain-lain.
Untuk menambah elemen, ada dua cara. Pertama, append untuk menambah di akhir list dengan kompleksitas O dalam kurung 1. Sangat efisien. Kedua, insert untuk mensipkan di posisi tertentu. Namun, kompleksitasnya O dalam kurung N karena elemen-elemen ini harus digeser. Untuk menghapus, Python menggunakan pop yang menghapus elemen terakhirnya. Pop dengan indeks untuk menghapus di posisi tertentu, dan remove untuk menghapus berdasarkan nilainya. Untuk menelusuri semua elemen, kita gunakan fungsi enumerate, yang memberikan kita indeks dan nilai secara bersamaan. Di sebelah kanan bisa dilihat output yang dihasilkan saat kodenya dijalankan. Oke, sekarang mari kita masuk ke topik kedua, yaitu stack atau tumpukan. Topik kedua ini kita bayangkan sebuah tumpukan piring. Nah, kita bisa mengambil piring dari bagian paling atas. Dan saat menambah piringnya juga, kita bisa meletakkannya di atas. Seperti itulah konsep stack. Stack bekerja dengan prinsip LIFO, yaitu last in, first out. Elemen yang paling terakhir dimasukkan, itulah yang akan pertama kali dikeluarkan nantinya. Nah, ujung tempat kita masukkan dan mengeluarkan elemen disebut top. Saat ini, elemen K berada di posisi top. Di bawahnya ada T, dan paling bawah ada A yang merupakan base atau dasar tumpukan. Operasi push berarti memasukkan elemen baru ke top stack. Operasi pop berarti mengambil sekaligus menghapus elemen dari top. Jadi kalau kita pop sekarang, yang keluar adalah K, bukan A. Sekali lagi, prinsipnya adalah yang terakhir masuk, pasti yang pertama keluar. Ini sangat berbeda dengan antrian yang kita bahas berikutnya. Stack memiliki banyak aplikasi penting dalam pemrograman. Fitur undo daru di text editor, setiap aksi disimpan di stack, undo berarti pop. Pemanggilan fungsi rekursif. Stack digunakan oleh prosesor untuk menyimpan konteks. Terus konversi notasi infix ke postfix, yaitu untuk evaluasi ekspresi matematika. Dan yang berikutnya adalah pengecekan pasangan kurung, seperti tanda-tanda kurung siku dan tanda kurung biasa di kode program. Nah, sekarang mari kita coba lihat implementasinya stack dalam Python. Di sini kita memplantiskan stack sebagai sebuah kelas Python agar penggunanya lebih terstruktur dan mudah dipahami. Kita buat kelas stack dengan atribut self.data berupa list kosong yang akan berfungsi sebagai penyimpan elemen. Fungsi push menerima satu parameter item atau item, lalu memanggil append untuk menambahkannya ke akhir list. Di sini, akhir list mempresentasikan posisi top stack. Fungsi pop terlebih dahulu mengecek apakah stack tidak kosong. Nah, jika tidak kosong, ia memanggil pop bawaan Python yang menghapus dan mengembalikan elemen terakhir. Jika kosong, akan memunculkan indeks error. Nah, berbeda dengan pop, fungsi pick hanya melihat elemen top tanpa menghapusnya. Caranya adalah mengisi akses indeks garis 1 dari list. Nah, perhatikan bagaimana kita menggunakannya setelah push A, T, dan K. Saat kita pop, yang keluar adalah K, yaitu yang terakhir masuk. Inilah prinsip LIFO dalam aksinya. Sebagai bonus, kita lihat contoh aplikasinya nyata stack, membalik urutan string. Kita push setiap huruf, lalu pop satu persatu, hasilnya adalah string yang terbalik. Oke, berikutnya kita akan membahas queue atau antrian. Nah, jika stack adalah tumpukan piring, queue adalah seperti antrian. Antrian seperti di supermarket atau di minimarket. Yang lebih dulu datang, itulah yang lebih dulu dilayani. Nah, queue bekerja dengan prinsip FIFO, yaitu first in, first out. Elemen yang paling pertama dimasukkan adalah elemen yang paling pertama dikeluarkan. Nah, queue memiliki dua ujung yang berbeda. Bagian rear, yaitu di kiri sebelah kiri diagram, adalah tempat memasukkan elemen baru. Operasinya disebut enqueue. Bagian front, yaitu sebelah kanan, adalah tempat mengeluarkan elemen. Operasinya disebut the queue. Budi adalah yang pertama masuk antrian, sehingga berada di posisi front dan akan keluar pertama
saat di queue dipanggil. Nah, ada 3 jenis queue yang perlu diketahui. Yang pertama, linear queue, yaitu front dan rear bergerak maju, tidak bisa kembali ke posisi awal. Circular queue, rear dapat kembali ke posisi awal ketika mencapai ujung. Double end queue atau di queue, elemen dapat ditambah dan diambil dari kedua ujung. Queue banyak digunakan untuk apa? Yaitu antrian cetak printer, dokumen diproses sesuai urutan yang datang, terus algoritma BFS atau Bridge First Search, terus sistem penjadwalan proses pada sistem operasi. Nah, berikutnya coba kita lihat implementasi queue menggunakan Python. Kita menggunakan modul collections dan mengimpor kelas the queue dari modul tersebut. Mungkin ada pertanyaan, mengapa tidak menggunakan list biasa saja seperti pada stack? Alasannya adalah efisiensi. Jika menggunakan list biasa, operasi pop dalam kurung 0 untuk di queue memiliki kompleksitas O dalam kurung N atau karena semua elemen harus digeser satu posisi ke depan. Sedangkan the queue pop left dalam kurung hanya 0 dalam kurung atau O dalam kurung 1 jauh lebih cepat. Fungsi enqueue memanggil append untuk menambah elemen di rear, yaitu di akhir the queue. Fungsi di queue memanggil pop left untuk mengambil elemen dari front, yaitu dari awal the queue. Perhatikan hasilnya. Kita memasukkan Budi, Ani, dan Citra. Lalu saat di queue dipanggil, yang keluar adalah Budi. Kenapa? Budi yang pertama masuk. Inilah prinsip first in, first out. Di sidebar, kita juga ada contoh menarik. Simulasi antrian cetak printer. Setiap dokumen dimasukkan ke antrian, lalu diproses satu persatu sesuai urutan antrian kedatangan antriannya. Topik terakhir yang akan kita bahas adalah linked list atau senarai berantai. Nah, ini adalah struktur data yang paling berbeda dari ketiga sebelumnya. Jika array menyimpan elemen dalam kondisi memori yang berurutan dan berdekatan, linked list menyimpan elemen dalam unit-unit yang disebut node, yang bisa tersebar di lokasi memori yang berbeda-beda. Setiap node dalam linked list terdiri dari dua bagian. Bagian data yang menyimpan nilai dan bagian next yang merupakan pointer, yaitu referensi atau alamat memori menuju node berikutnya. Kita selalu menyimpan referensi ke node pertama yang disebut head. Dari head, kita bisa menelusuri seluruh linked list mengikuti rantai pointer. Node paling terakhir memiliki nilai 0 pada pointernya, yang berarti apa? Tidak ada node selanjutnya. Ini menandai akhir dari linked list. Doubly linked list menambahkan pointer pref, yaitu pointer ke node sebelumnya. Ini memungkinkan traversal dua arah, maju atau mundur. Maupun mundur. Nah, ada 4 jenis linked list yang perlu diketahui. Yang pertama adalah singly. Setiap node hanya punya pointer next, traversal satu arah. Doubly, setiap node punya pointer pref dan next, traversal dua arah. Circular, node terakhir menunjuk kembali ke head, jadi membentuk lingkaran. Doubly circular, kombinasi keduanya, dua pointer dan melingkar. Nah, keunggulan utama linked list adalah ukurannya benar-benar dinamis dan operasi sisip atau hapus di node yang sudah diketahui hanya O dalam kurung 1, namun kelemahannya, akses ke elemen tertentu memerlukan traversal dari head, sehingga O dalam kurung N. Nah, sekarang coba kita lihat implementasinya di Python. Nah, di implementasi ini memerlukan dua buah kelas node dan kelas linked list. Kelas node sangat sederhana. Ia memiliki atribut data untuk menyimpan nilai, dan atribut next yang diinisialisasi dengan none, artinya belum ada node berikutnya. Kelas linked list menyimpan satu atribut utama, yaitu head yang merupakan referensi ke node pertama. Awalnya head adalah none karena list masih kosong. Nah, fungsi tambah untuk menambahkan node baru, fungsi tambah yang ada dalam kurung juga untuk menambahkan node baru di bagian belakang. Pertama, kita buat node baru. Jika list masih kosong, node baru langsung menjadi head.
Jika tidak, kita traverse dari head sampai menemukan node terakhir, yang next-nya node. Lalu sambungkan node baru di sananya. Nah, fungsi hapus dalam kurung mencari node yang memiliki data tertentu. Jika ditemukan di head, kita geser head ke node berikutnya. Jika ditemukan di tengah, kita hubungkan node sebelumnya langsung ke node setelahnya, sehingga node yang dihapus tidak lagi terhubung. Nah, fungsi tampilkan ada dalam kurungnya juga menelusuri linked list dari head dan mengumpulkan setiap node ke dalam list hasil, lalu menampilkan dengan tanda panah sebagai pemisah. Nah, outputnya menunjukkan setelah menambah 12, 75, dan 42, kita mendapatkan 12 panah 75, panah 42, panah 0. Setelah menghapus 75, hasilnya menjadi 12 panah 42, panah 0. Nah, sekarang dari 4 pembahasan itu, kita coba bandingkan keempat struktur data yang telah kita pelajari. Nah, sekarang mari kita bandingkan dalam satu slide, dan keempatnya sudah berdampingan. Dari sisi akses acak, hanya array yang mendukung akses O atau 0 dalam kurung 1. Langsung ke elemen manapun melalui indeksnya. Nah, ketiga yang lain memerlukan traversal, sehingga O dalam kurung N. Namun, untuk operasi penyisipan dan penghapusan, stack dan queue unggul dengan O dalam kurung 1. Karena apa? Operasinya hanya di ujung tertentu. Linked list juga O dalam kurung 1 jika kita sudah mengetahui posisi node-nya. Sedangkan array memerlukan O dalam kurung N. Karena kita perlu menggeser elemen-elemen lain. Nah, untuk pemilihan implementasi di Python, array menggunakan list biasa. Stack juga menggunakan list append dan pop. Queue menggunakan dequeue dari mobil collections, dan linked list tidak tersedia secara built-in, sehingga apa kita perlu buat sendiri. Nah, kesimpulannya dari tabel ini apa? Yaitu tidak ada struktur data yang terbaik untuk semua situasi. Pilihannya harus kita sesuaikan dengan kebutuhan. Jika perlu akses cepat, kita gunakan array. Jika perlu LIFO, kita gunakan stack. Jika perlu FIFO, kita gunakan queue. Dan jika data sering berubah ukurannya, linked list lah yang menjadi pilihan paling tepat. Coba kita rangkum semua yang sudah kita pelajari. Nah, di sini kita akan merangkum poin-poinnya. Poin-poin penting ada 4, yaitu pertama, array atau list di Python. Ini adalah struktur data paling fleksibel dengan akses 0 dalam kurung 1 melalui indeks. Nah, di Python, list bersifat dinamis dan sangat cocok untuk data umum, tabel, atau matriks. Kedua, stack atau tumpukan dengan prinsip LIFO. Semua operasinya yaitu push, pop, dan pick memiliki kompleksitas 0 dalam kurung 1. Sangat berguna untuk fitur undo-redo, rekursi, dan pengecekan bracket dalam kode. Nah, ketiga, queue atau antrian dengan prinsip FIFO. Operasi enqueue dan dequeue juga 0 dalam kurung 1 jika menggunakan dequeue. Ideal untuk semua situasi yang memerlukan pemrosesan berdasarkan urutan kedatangan. Nah, yang keempat, linked list dengan node dan pointer. Ukurannya benar-benar dinamis, dan penyisipan di node yang sudah diketahui adalah 0 dalam kurung 1. Cocok untuk data yang sering berubah seperti daftar lagu, histori pencarian atau browser, dan sejenisnya. Nah, pesan yang ingin saya sampaikan adalah menguasai struktur data adalah investasi penting bagi seorang programmer, karena pemilihan struktur data ini dapat membuat program kita jauh lebih efisiensi. Nah, demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Saya berharap materi ini bermanfaat dan membantu rekan-rekan memahami konsep-konsep dasar yang penting dalam dunia pemrograman dan ilmu komputer. Referensi di sini saya menggunakan dari buku Introduction to Algorithms karyanya Choman dan kawan-kawannya, dan dokumentasi resmi dari Python-nya. Nah, sebelum saya tutup, saya ingin mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu dosen atas kesempatannya saya mempresentasikan materi ini. Dengan ini, saya nyatakan presentasi ini selesai. Jika ada yang ingin dipertanyakan, bisa menanyakan di kolom komentar. Terima kasih.